yang cepat dikabulkan Allah itu bukan karena sayangnya Allah, tapi karena sudah marahnya Allah, karena sudah muaknya Allah melihat si hamba tersebut berdoa. Allah sudah benci mendengar dia berdoa, Allah sudah malas mendengar suara dia berdoa, agar mulut si hamba tersebut tidak lagi meminta kepada Allah, lantas cepat-cepat Allah kabulkan. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai terkabulnya doa seorang hamba. Doa disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh, otaknya ibadah. Karena itu di samping kita beribadah, di samping kita sholat misalnya, maka jangan sampai kita tinggalkan doa. Jangan sampai ketika selesai sholat lantas kita cabut, tidak mau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Satu tubuh, kalau tubuhnya lengkap tapi otaknya tidak ada, maka tidak sempurna, tidak baguslah, tidak ada fungsi tubuh tersebut. Begitulah ibarat doa di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan innahu man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Karena itu jangan kita menjadi hamba Allah yang sombong. Kita tidak mau berdoa kepada Allah, cukup hanya beribadah saja, cukup hanya sholat saja, tapi kita tidak mau berdoa kepada Allah. Kalau seperti itulah kita, maka bisa jadi Allah marah kepada kita. Kenapa Allah marah? Karena kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tergolong kepada orang yang sombong karena kita tidak mau berdoa kepada Allah. Karena itu di samping kita beribadah, kita mesti juga berdoa kepada Allah. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Kita mesti mengetahui bahwa semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, apa kata Allah? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabah semua doa-doamu. Ini firman Allah di dalam Al-Quran. Allah yang telah menyampaikan, Allah yang telah berkata kepada kita, Allah menyuruh kepada kita, berdoalah kalian, pasti akan aku ijabah, pasti akan aku kabulkan doa-doamu. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah berfirman demikian di dalam Al-Quran, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita, dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku menjawab, mengkabulkan semua permohonan para pendoa ketika mereka berdoa kepadaku. Artinya semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, pasti Allah ijabah, pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Karena itu jangan pernah kita menganggap bahwa ada doa kita yang tidak dikabulkan Allah. Doa itu semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mengenai terkabulnya doa, inilah ada perbedaan waktu kapan dikabulkan doa si hamba tersebut. Tapi pada hakikatnya doa itu semuanya dikabulkan Allah. Cuma mengenai terkabulnya, yang pertama, ada doa itu ketika si hamba itu dia berdoa, lantas doanya langsung dikabulkan Allah. Cepat Allah ijabah, cepat Allah kabulkan doanya tersebut. Kemudian ada seorang hamba, dia berdoa tapi Allah tunda terkabulnya.
bukan tidak Allah kabulkan, tapi Allah tunda, Allah tangguhkan doanya tersebut. Bukan tidak Allah kabulkan, tapi Allah tunda. Mungkin bisa jadi 1 minggu ke depan, atau 1 bulan, atau 1 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ke depan baru Allah kabulkan. Karena Allah tahu kapan ini doa ini baru dikabulkan, kapan cocoknya doa tersebut baru dikabulkan. Lantas Allah tunda. Bukan Allah tidak kabulkan, tapi Allah tunda. Kemudian ada lagi doa yang Allah kabulkan sebagian di dunia, sebagiannya di akhirat. Misal dia berdoa 100, dia minta rezeki 100 kepada Allah, tapi yang Allah kabulkan di dunia ini hanya 50 saja, sedangkan 50-nya Allah kabulkan nanti di akhirat kelak. Karena ketika doa itu sudah Allah kabulkan di dunia, maka di akhirat tidak bakalan lagi kita nikmati hasil doa kita di dunia tersebut, karena sudah Allah kabulkan di dunia. Karena itu mungkin bisa jadi Allah menginginkan doa kita agar kita nikmati di akhirat kelak, maka Allah kabulkanlah doa tersebut di dunia separuh, kemudian Allah kabulkan separuh lagi di akhirat kelak. Kemudian ada bentuk doa yang terakhir, Allah kabulkan semua doa-doanya di akhirat saja. Di dunia tidak Allah kabulkan, tapi di akhirat Allah kabulkan semua doa-doanya. Artinya tidak Allah beri, tidak Allah kabulkan doanya sedikit pun, tidak Allah kabulkan di dunia, tapi ketika di akhirat baru Allah berikan. Inilah doa-doamu ketika di dunia dulu, baru Allah berikan apa yang kita doakan dulu ketika kita berada di dunia. Begitulah bentuk dari terkabulnya doa. Tidak ada doa satupun yang tidak dikabulkan Allah. Semua dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada yang langsung, ada yang Allah tunda, ada yang sebagian di dunia dan sebagian di akhirat, dan ada yang Allah kabulkan itu semuanya di akhirat. Tidak ada di dunia ini Allah kabulkan. Itu terserah kepada Allah. Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah. Mengenai waktu terkabulnya doa ini, yang pertama ada doa itu tadi Allah kabulkan semuanya langsung cepat. Ketika seseorang berdoa langsung Allah kabulkan. Lantas untuk ini jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita berdoa, ketika seorang hamba berdoa, lantas doanya langsung cepat Allah ijabah, cepat Allah kabulkan. Jangan pernah kita menganggap bahwa dirikulah yang paling dekat kepada Allah. Allah sayang kepada aku. Kenapa begitu? Karena dia melihat doanya cepat dikabulkan Allah. Tapi pada hakikatnya bisa jadi doa orang yang cepat dikabulkan Allah itu bukan karena sayangnya Allah, tapi karena sudah marahnya Allah, karena sudah muaknya Allah melihat si hamba tersebut berdoa. Allah sudah benci mendengar dia berdoa, Allah sudah malas mendengar suara dia berdoa, agar mulut si hamba tersebut tidak lagi meminta kepada Allah. Lantas cepat-cepat Allah kabulkan, supaya mulut dia tidak lagi mengomel, tidak lagi meminta kepada Allah, karena Allah sudah sangat bencinya. Lantas cepat-cepat apa yang dia minta langsung Allah kabulkan, agar si hamba tadi tersebut mulutnya diam, tidak lagi dia meminta kepada Allah. Jadi bukan bisa kita anggap bahwa orang yang langsung diijabah doanya, kita menganggap bahwa dia itu orang yang dekat kepada Allah. Bisa jadi dia kabulkan doanya tersebut karena si hamba tersebut telah dibenci oleh Allah. Allah tidak mau lagi mendengar suara yang berdoa. Kemudian juga ada orang yang ditunda oleh Allah. Kenapa ditunda oleh Allah doanya dikabulkan? Karena bisa jadi Allah tunda doanya dikabulkan Allah karena Allah sangat sayang kepada dia, karena Allah sangat senang mendengar dia berdoa, Allah sangat senang mendengar suaranya, Allah sangat senang mendengarkan rintihannya, mendengarkan tangisannya. Allah sangat ingin selalu setiap waktu mendengarkan suaranya merengek, berdoa, meminta kepada Allah.
karena senangnya Allah, maka Allah tunda doa tersebut dikabulkan, agar si hamba tadi terus dia meminta kepada Allah, agar Allah terus mendengarkan suaranya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Allah kabulkan, bisa jadi si hamba tadi tidak bakal lagi berdoa kepada Allah. Karena itu, agar si hamba tadi tetap terus merengek, berdoa, meminta, memohon kepada Allah, lantas Allah tunda karena sayangnya, karena sukanya, karena senangnya Allah mendengar suara hamba tersebut. Jadi bukan karena bencinya Allah tunda doanya, tapi karena senangnya Allah, karena sukanya Allah mendengar suara hamba tersebut, maka Allah tunda terkabulnya, agar si hamba tadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mengenai terkabulnya doa. Sebagai contoh misalnya, ada orang tua ketika dia anaknya memohon kepada dia, misalnya anaknya memohon belikanlah sepeda motor misalnya, anaknya meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor. Lantas ayah yang sayang terhadap anak tersebut tidak bakalan membelikan sepeda motor itu cepat-cepat. Karena apa? Karena ayahnya tahu kalau seandainya sepeda motor itu diberikan, kereta itu diberikan, ini bakalan menghilangkan nyawa anaknya. Anaknya bisa bakalan mati gara-gara mengendarai sepeda motor tersebut. Jadi ayah yang tidak memberikan itu bukan karena marahnya, tapi karena sayangnya dia kepada anaknya. Tapi bisa jadi dia bakalan berikan, dia tunda waktunya setelah anaknya besar nanti, baru dia belikan sepeda motor. Jadi bukan karena marahnya orang tua, tapi karena sayangnya dia. Tapi ada juga orang tua ketika anaknya meminta dibelikan sepeda motor, lantas cepat-cepat dia belikan. Kenapa cepat dia belikan? Karena ayahnya sangat benci melihat dia. Biar cepat mati anaknya, dia belikanlah sepeda motor supaya anaknya tidak lagi merengek, tidak lagi meminta-minta, karena ayahnya sudah benci mendengar suaranya meminta saja kerjaannya. Lantas dia belikan agar anak tersebut cepat mati. Jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, Allah tunda terkabulnya doa kita bukan sebab karena bencinya Allah kepada kita, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa jadi doa itu kalau cepat Allah kabulkan, bisa jadi kita sudah tidak ingat lagi kepada Allah, tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah tunda doa kita, bahkan mungkin puluhan tahun baru Allah kabulkan. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk mengkabulkan doa-doa kita tersebut. Bahkan bisa jadi Allah kabulkan semua doa-doa kita itu di akhirat kelak. Karena itulah yang paling terbaik, doa kita dikabulkan Allah di akhirat kelak. Masyaallah muslimin jamaah salat dirahmati Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Ma min da'in yad'u illa istijaba Allahu lahu da'watahu." Tidak ada seorang pun yang berdoa melainkan Allah ijabah, Allah kabulkan apa yang dia doakan. Jadi semua doa pasti Allah kabulkan. Aw sarafa anhu mislaha su'an, atau Allah palingkan darinya, dari si hamba yang berdoa tersebut, berupa musibah atau bencana, berupa keburukan. Ketika seorang berdoa, maka doanya tidak Allah kabulkan seperti yang dia doakan. Seorang hamba berdoa misalnya agar diberikan kekayaan, tapi tidak Allah berikan dia kekayaan. Apa yang Allah berikan? Allah palingkan doanya berupa keselamatan, kesehatan, terhindar dari maksiat, semisal dengan yang dia doakan. Artinya ketika dia banyak berdoa kepada Allah, maka Allah berikan dia keselamatan yang banyak, Allah hindarkan dia dari banyak bencana. Ini juga merupakan bentuk terkabulnya doa. Tidak Allah kabulkan seperti yang dia doakan, tapi Allah kabulkan, Allah palingkan doa itu seperti yang Allah inginkan, yakni berupa selamat dari bara bahaya, selamat dari kejahatan ataupun maksiat, seukuran dengan banyaknya dia berdoa. Kemudian al-haqqu min zunubihi biqadariha, atau doa tersebut Allah kabulkan berupa Allah ampunkan dosa-dosanya seukuran dengan doa yang dia doakan. Kalau dia banyak berdoa, maka banyaklah dosa yang Allah ampunkan. Kalau dia sedikit berdoa, maka sedikitlah dosa yang Allah ampunkan.
malam yad'u bismil aw qati'atir rahim, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun perbuatan, yakni doanya untuk memutuskan silaturahim. Artinya semua doa pasti akan Allah kabulkan selama doanya itu tidak tujuannya untuk perbuatan dosa ataupun tujuannya untuk memutuskan silaturahim. Perbuatan dosa misalnya, dia berdoa, ya Rabb, mudahkanlah aku mencuri harta si fulan malam ini. Dia pada malam ini bakalan mencuri harta si fulan, harta orang lain. Lantas agar pelaksanaan mencurinya itu mudah, dia berdoa kepada Allah agar dia mencuri harta orang lain itu mudah. Allah lancarkan dia mencuri harta orang lain. Doa seperti ini tidak bakalan dikabulkan Allah. Karena apa? Karena doanya untuk perbuatan dosa. Doa untuk perbuatan dosa pasti tidak bakalan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kepada orang yang berdoa itu sendiri, dia mesti jangan lagi memakan makanan haram. Sebab ketika seseorang masih berada di dalam tubuhnya makanan haram atau pakaian yang masih bercampur dengan yang haram, pasti doanya tidak bakalan dikabulkan Allah. Sudah tercatat di dalam sejarah, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat menangis meminta kepada Allah, ya Rabb, sampai menangis dia meminta kepada Allah agar dikabulkan doanya, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Lantas apa jawab Rasulullah? Atib tu'mataka tastajib da'mataka, perbaiki makananmu, pasti akan Allah ijabah doa-doamu. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian kepada sahabat tersebut? Karena Rasulullah tahu bahwa makanannya masih bercampur dengan yang haram, pakaiannya masih bercampur dengan yang haram, maka pasti doanya tidak bakalan dikabulkan Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan, perbaiki makananmu, baguskan makananmu, jangan bercampur dengan yang haram, makanlah makanan yang halal, jangan pernah ada sedikit pun makan yang haram. Karena ketika ada makanan yang haram, pasti doa tidak bakalan dikabulkan. Tapi ketika makanan kita sudah halal semua, apa yang kita pakai semua halal, insya Allah pasti doa itu bakalan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dalam kajian tauhid, bahwa bisanya kita berdoa, bisanya kita beribadah, berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, mengucapkan lisan kita untuk berdoa kepada Allah, itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu serahkan saja apa yang kita doakan, serahkan kepada Allah. Kita hanya dituntut, disuruh untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak disuruh menentukan, memastikan dan menetapkan apa yang kita pinta agar dikabulkan Allah. Serahkan saja apa yang pantas untuk dikabulkan Allah kepada kita, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Masyaallah muslimin, jemaah salat rahmati Allah, bila kira dapat disampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih.